debat ini sudah bersifat regular, itu satu. Yang kedua, tidak menyesatkan. Termasuk Rasulullah tidak menyesatkannya. Berdebat dengan 60, ya kan? Yang 60 orang yang tidak percaya dengan Islam, 45 orang yang pendeta. Mana orangnya Pak? Ini dia, Bapak dia. Makanya Bapak kesini menyelesaikan masalah, bukan buat masalah. Kepala kamu sedang panas, Bapak tahu. Kenapa? Bapak itu dulu dibahasnya kan. Kami tidak ikhlas Bapak, ya kan? Nah, rupanya debat Rasulullah itu dia. Ini fakta. Rasulullah itu berdebat dengan siapakah? Al-Aqid, pemimpin musyawarah tokoh delegasi Kristen. Yang kedua, nama orang yang mau berdebat Rasulullah itu As-Sayyid, imam pemimpin perjalanannya yang 60 orang itu, 45 orang pendeta. Debat. Bapak ini meyakini kamu debat ini perlu. Jangan disembunyikan, ya kan, ketidakpuasan. Kalau bisa kita puas setelah acara LAD. Ini yang Bapak mau. Bukan menyembunyikan, ya kan, hal-hal yang aneh-aneh juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak aneh. Satu. Berikutnya, ada lagi namanya Abu Harisah bin Al-Qamah. Itu uskup pendeta terkemuka, dihormati oleh banyak orang di Romawi. Kenapa? Karena dalamnya ilmu pengetahuannya. Berdebat dia dengan Rasulullah. Dari debat itu 59 orang masuk Islam. 59 orang masuk Islam. Satu orang yang bernama Abu Haris bin Al-Qamah tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena membanggakan jabatannya di kala itu. Jadi ada orang yang tidak bisa menerima hidayah itu karena membanggakan apa? Yang dimilikinya. Dia sebagai kepalanya yang disegani di Romawi. Rupanya guru Bapak Pak Dr. Fakih dengan guru Bapak yang di Asopa diajak debat di Pekanbaru. Pendeta lawan Ustaz Rohid Jamaris beserta Ustaz Safi Khalid. Debatnya luar biasanya, saking luar biasanya karena dia tidak bisa menerima kebenaran. Sekali pertemuan, besok kita ulang lagi, sudah tidak ada kata-kata. Berbeda Rasulullah dengan Abu Harisah bin Al-Qamah. Dia berdebat 2 hari 3 malam. Rupanya sampai doa muhabalah. Kalaulah yang saya sampaikan ini tidak wahyu, saya rela mati. Rupanya di versi riwayat itu ada yang mengatakan seluruh yang 60 orang itu walaupun sudah Islam 59 orang kan tidak berani bermuhabalah. Kenapa? Agama lain itu takut juga kena laknat kan. Tapi di versi yang lainnya berani juga dia Al-Qamah ini. Apa yang dilakukan? Doa muhabalah. Kalau Rasulullah benar, dia rela mati. Tapi kalau Al-Qamah itu yang benar, dia juga rela mati. Rupanya jadi dalam meninggalnya. Hanya jangan kita sembunyikan ayat Allah. Bapak kesini tidak merusakmu, tapi suatu saat kamu akan ditanya dan ditantang oleh orang-orang. Apa? Misionaris, instruktur Pekanbaru. Ada yang di Amerika sekarang, tapi dia menumpahkan ayat-ayat Allah bagi orang yang tidak paham dengan Al-Quran. Itu makanya sebelum Bapak debat wahyu, Bapak selesaikan dulu masalah kemarin. Pak, bagaimana menyelesaikannya Pak? Nih penyelesaiannya, silakan buka surat. Ini menyelesaikan masalah kita kemarin. Jadi Bapak nak tinggalkan masalah kepada kamu sampai kamu pulang. Apa penyelesaiannya Pak? Surat yang kamu buka hari ini, tepatnya yaitu surat apa nih? Surat Wahyu. Nih. Surat 4 ayat
129. Silakan buka. Surat 4 ayat 129. Silakan baca. Ya, surat 4 ayat 129. Bisa lihat. Baca ayatnya saya. Ya, terus. Terusnya soalnya. Artinya, saudara. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ya. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung. Ya. Jika kamu mengadakan islah atau perbaikan Ya. dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baru tenang hati kamu kan? Kenapa? Al-Quran tidak memaksa. Kalau tidak sanggup di surat 4 ayat 3 juga, ya kan? Kalau tidak sanggup berlaku adil. Apa bahasanya yang baik itu? Cukup? Cukup. Satu. Ayat ini menguatkan. Kenapa? Karena sinyal-sinyal ketidakadilan itu memang ada pada manusia, betul? Kenapa? Karena dia manusia. Tapi itu dibuka Allah karena apa? Yang pertama, seperti yang kamu jawab kemarin, darurat, ya kan? Istrinya sakit, tidak berketurunan, betul tuh. Nah, apa lagi tambahannya? Ini memang dibuka terus, silakan. Yang pertama apa tadi? Karena sakit, tidak punya keturunan. Terus istrinya ridho, ya. Terus ya, istrinya ingin empat. Terus dalam keadaan darurat. Jadi ayat ini berguna seperti itu. Seperti bukan dalam pemaksaan. Cuma kamu memahami, bapaknya aku dipaksa. Nah, bapak juga punya era. Yang pentingnya di mana? Yang pentingnya itu di hati. Nah, nanti bapak panggil satu persatu ya. Sebelum bapak panggil, rupanya nih, kamu baca, silakan baca. Mana dia bu? Namanya bu? Islam tidak mewajibkan, betul? Silakan baca. Oh, Aisyah, mana dia? Baca suara keras. Islam tidak mewajibkan istri untuk menerima poligami, tapi Ah. kalau ia mampu menerima dengan ikhlas dan ridho, itu adalah amalan luar biasa yang pahalanya besar. Iya. Jadi ayat tadi bukan memaksa kamu, cuma kamu ketakutan aja kan. Lu stres kami gara-gara bapak nih. Udah tidur tadi malam tadi gara-gara dia. Betul kan? Makanya bapak selesaikan hari ini, betul pak? Ternyata bapak tanya. Nyambung ya? Nah, jadi sebagai penutup, ya kan? Mengizinkan suami menikah lagi bukan tandanya lemah. Bukan tandanya lemah. Dan itu dicontohkan Rasulullah setelah meninggalnya istri beliau Siti Khadijah. Makanya Ustaz Wahid karena dapat mirip Siti Khadijah, istrinya sampai hari ini disuruh istrinya. Dan dua dicarikan istri. Rupanya Ustaz ini pula anak mau. Kenapa? Sudah cocok. Gitu. Ini dia. Bukan menunjukkan perempuan lemah. Nah, kemudian bisa jadi juga tanda tingginya iman. Tinggi iman seperti kejadian di mana Pak ketawa sana meninggal istrinya, suaminya, suami kawannya, Abga meninggal suaminya. Apa kata istrinya? Bang, nikahi kawanku yang baru saja menjanda. Itu iman yang diminta. Nih,
Tidak semua juga manusia yang bisa, betul? Yang tidak bisa kita vonis dia orang yang ya kan membenci Al-Quran, betul? Kenapa? Karena perempuan itu punya perasaan. Kadang-kadang dia dikuasai oleh perasaannya. Kalau memang itu bisa, ya kan? Dia kan tidak bisa menerima si suami pun tidak boleh juga neko-neko, betul? Nah, boleh. Itu yang Pak selesaikan hari ini. Masuk akal kan? Tenanglah kamu habis ini sampai hari Sabtu. Tapi bodoh, bapak itu bodoh. Mungkin ini bapak ini mau juga nih, enggak seperti itu. Pak itu? Berikutnya silakan baca. Mana dia? Mengizinkan suami selama. Ya tadi. Ya. Mengizinkan suami menikah lagi bukan tanda lemah, tapi bisa jadi tanda keimanan, sabar dan cinta karena Allah. Yes. Tapi kalau istri tidak mampu, tidak tua atau merasa sangat berat, itu juga manusia yang tidak berdosa. Ya tidak berdosa. Saya kamu sampaikan kan ini tadi. Berdosa saya enggak juga. Ya kan? Kenapa? Karena itu darurat sifatnya. Yang membuka itu siapa? Allah. Betul? Allah buka SIM-nya. Dan inilah yang tidak terjadi di Eropa termasuk di Amerika. Tidak terjadi itu. Yang terjadi apa? Apa namanya itu? Pergaulan bebas. Zina jadinya kan? Kemudian tukar ganti pasangan, ada kan? Zina jadinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak pernah salah, ya kan? Untuk menuntun hamba Allah, ya kan? Umat Rasulullah ini, termasuk, ya kan? Yang belum yakin. Sekarang kamu sudah yakin. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang Bapak lanjut ke materi wahyu. Nah, materi wahyu ini juga Bapak hilangkan kepada kamu. Kamu jangan marah-marah dengan Bapak dulu. Kenapa? Rupanya kamu kan marahnya dulu. Padahal Bapak tidak ada maksud yang lain kan? Silahkan kamu buka surat 3 ayat 3 dan 4. Surat 3 Ali Imran. 34 sudah selesai. Nah itu lagi tuh. Surat 2 ayat 41. Ini udah kita dengarkan ya yang bawah ya. Surat 2 ayat 41. Silakan buka. Siapa namanya itu coba panggil lu supaya gantian ya. Nah, siapa bukan dipanggil aja. Pinanda. Pinanda nah. Pinanda. Ya, silakan baca ayatnya. Surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 41. Nah, mana dia? Ya. Paragrafnya. Ya Pinanda. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Ya. Wala tasaru bi ayati samanan qalila. Ya. Wa iyaya fattaqun. Artinya. Dan berimanlah kamu kepada Allah, Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa? Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Yes, Apriliani, ulang terjemahannya saja. Apriliani, terjemahannya saja. Dan berimanlah kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ya. Itu surat kitab apa yang dibilangnya di ayat itu? Kitab Taurat. Itu yang kita bahas sekarang. Yang kedua, surat 5 ayat 47. Buka dulu. Ini yang kita bahas. Surat 5, surat apa tuh? Surat 5 ayat 47. Pada depan. Bapak minta yang membacanya Citra Dahlia Nur Fajar. Cepatkan sedikit ketemu. Udah ketemu? Silakan cek.
Artinya, Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menuntut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Ya. Dan siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang fasik. udah berapa kitabnya tuh? Dua. Apa kitabnya? Injil. Kemudian yang pertama tadi? Taurat. Berarti wahyu Al-Quran yang kamu yakini selama ini, ya kan? Belum sempurna. Coba kamu payah-payah ya, belum sempurna. Setuju? Kalau nak setuju, silakan katakan ke Ibu Edan, ya kan? Suruh dia membantah apa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya kitab Taurat, betul, Injil masih diakui oleh